Seperti biasa, mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat melihat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadini wa ala kulli nabiyyin salih ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pada kitab Syekh Al-Ghazali semua berarti Nabiullah hadir wa bin Matan maksudnya wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya anna rajulan dakhala bis sholati. Qala rajulun ya Abi Yazid rahimahullah inni la ajidu bi ta'atin ladzatan. Ada seorang yang bertanya kepada Abi Yazid Al-Bustami seorang ulama, ini la ajidu bi ta'atin ladzatan. Saya itu tidak pernah menemukan manis nikmatnya ibadah. Kenapa sih? Gitu kan. Salat gak manis rasanya, zikir gak manis rasanya, puasa gak manis rasanya, ketaatan gak ada lazat, gak ada nikmat, gak ada enaknya. Ada orang nanya kepada Abi Yazid Al-Bustami, kata beliau apa? Li'annaka ta'budu toha, karena kamu nyembahnya taat, bukan nyembah Allah. Jadi kalau kita nyembah uang, ya itu gelisah, karena kita tidak nyembah Allah. Kalau nyembah Allah tenang hati, ya. Kalau nyembah taatnya, itu gelisah, gak ada nikmatnya, gak ada lezatnya. Tapi kalau kita nyembah kepada Allah, tajidu li taati lana, maka pasti akan mendapatkan nikmat lezatnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang ketika sholat dia kan baca iyyaka na'budu, hanya kepadamu saya menyembah. Tapi di hatinya tuh saya kan hamba Allah. Terus di hatinya tuh ada yang bilang kata-kata kamu bohong, ya. Inama tabrul kholka, kalau kok kamu ini menyembah makhluk. Akhirnya dia tobat, astagfirullahaladzim, benar ya, saya sholat, saya kan iya kan na'budu, saya benar nyembah kepada Allah, tapi itu bohong. Bohongnya kenapa? Ya buktinya kamu menyembah makhluk, menyembah uang, menyembah jabatan. Akhirnya dia tobat. Mencil itu adalah lari dari kerumunan orang, dia sholat lagi. Pas baca Fatihah di ayat iyyaka na'budu, ada yang bilang lagi, kadzabta, bohong kamu. Kamu itu menyembah harta, maka sedekahkan hartamu di jalan Allah. Untuk madrasah, untuk pondok, untuk majelis. Itu baru tahu benar berarti sholatnya iyyaka na'budu dengan kita bersedekah dengan harta. Pas lagi sholat lagi ketemu Fatihah, ketemu iya lagi. Ada yang bilang kadzab tak lagi. Akhirnya apa? Innama ta'budu siapakah? Kamu itu nyembah pakaianmu, maka sedekahkanlah pakaianmu. Sedekahkan. Ya, maka yang terakhir begitu baca Fatihah di ayat iyyaka na'budu, ada yang bilang al-an sadaqta innama ta'budu rabbak. Sekarang kamu benar, kamu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi proses iyyaka na'budu itu banyak sekali. Untuk benar-benar kita nyembah sama Allah itu melalui proses apa? Sedekah, ya. Kita yang punya pakaian atau harta kasih ke orang, ya. Kita bertobat, itu baru benar-benar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya ada dua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu diulang. Ya, ada wirid, aurat, amalan. Ketika berdoa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu diulang-ulang. Jamaah rahimakumullah. Kemudian jika ada ayat maka yuridu harsal akhirah nazilahu fi harsih. Barang siapa yang nandur akhirat maka akan ditambahkan. Maka yuridu harsal dunya, barang siapa yang menginginkan tanduran dunia nuti minha, maka akan didatangkan. Tapi wa malahu fil akhirati min nasib, enggak ada bagian di akhirat. Maka ada orang yang mimpi dia melihat surga,
Begitu mimpi dapat melihat bangunan, di bangunan itu ternyata terbuat dari emas. Nah, ada satu emas yang hilang. Jadi bangunan itu batanya itu terbuat dari emas, ada bolong batanya. Nah, ini batanya ini kenapa nggak ada? Nah, itu kamu ambil di dunia. Kalau kamu ambil di dunia, makin banyak kamu ambil di dunia, maka jatah kamu di akhirat hilang. Maka sudahlah, jangan diambil di dunia, buat tabungan di akhirat. Begitu bangun, sadar, dia terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak minta dunia, mintanya akhirat, diampunkan dosanya segala macam. Jadi rata-rata kita itu banyaknya minta dunia. Ya emang gak ada masalah, minta rezeki, minta sehat, minta ya segala macam, tidak dilarang. Akan tapi lebih banyak kita minta pengampunan supaya kita dapat ridhonya Allah. Ini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu minta supaya kita dapat diberikan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat Abu Bakar sendiri menginfakkan seluruh hartanya, bahkan 40.000 dinar. Fisri itu tidak kelihatan orang, ngasih 40.000 dinar, dikasih ke Nabi untuk perjuangan Islam. Dan 40.000 dinar fil alaniyah, terang-terangan. Jadi ngasih siri ada, ngasih terang-terangan juga ada. Maka orang ngasih itu boleh dipublikasikan, tujuannya supaya ditiru oleh orang. Dan juga ngasih secara rahasia itu boleh, lebih murni, lebih ikhlas, lebih terjaga daripada riya. Cuman jangan salahkan ketika ada orang ngasih depan umum, boleh juga, karena ada tujuan supaya ditiru. Tapi kalau tujuannya riya, itu yang nggak boleh. Ya kan urusan hati emang nggak tahu. Makanya kita tidak boleh menyalahkan orang ketika ngasih depan umum. Barangkali dia mancing supaya orang lain ngasih. Ya itu tujuannya adalah ada niatan bagus. Jamaah rahimakumullah, fi nisyanillahi wal fusq wal nifaq. Dokter bisalati rajul ala mahabbain asabatul maghfirah man yusalli alaihi mundam sinasna apalagi syafaat yaumil qiyamah. Jadi ada suatu cerita ya, pada seorang yang selalu selawat kepada Nabi Muhammad SAW selama 50 tahun. Apakah dapat syafaatnya dari kiamat? Maka kata Allah, wala takunu kalladzi nasullaha, jangan kamu seperti orang munafik yang melupakan Allah. Artinya meninggalkan perintah Allah, melakukan khilafahu, yang melayani Allah, dan enak-enakan dengan syahwatnya dunia, dan condong kepada bujuk rayu daripada dunia. Maka ketika Rasulullah ditanya tentang orang mukmin dan orang munafik, perbedaannya sangat beda sekali, jauh. Innamal mu'min hammuhu bis shalah. Jadi orang mukmin itu cita-citanya adalah sholat puasa, tujuannya itu. Kalau orang munafik, hammu tujuannya itu fito'am wa syarab, cuma makan cuma minum, kayak kebo, makan minum, itu tujuannya ke orang munafik. Tapi orang mukmin tujuannya adalah sholat dan puasa. Kalau orang munafik itu tujuannya adalah makan minum seperti bahima, meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat. Dan orang mukmin sibuk dengan sedekah, mencari pengampunan. Sedangkan orang munafik masgulun bil harsi, yaitu sibuk dengan rakus, panjang angan-angannya. Dan orang mukmin aisyun min kulli ahad illa min Allah. Jadi tidak putus asa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kepada Allah. Dan orang mukmin mendahulukan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang munafik
itu apa? Mendahulukan dunianya daripada akhiratnya. Kalau kita tujuannya akhirat, maka dunia akan ikut. Tapi kalau tujuannya dunia, maka akhirat gak ikut. Seperti orang nanam padi, pasti rumput akan tumbuh. Tapi kalau nanam rumput, padi ini gak bakalan tumbuh. Artinya akhirat dikejar, pasti dunia akan ikut. Cuman ikutnya beda-beda. Ada yang ikutnya cepat, ada yang lambat, ada yang sedang. Ya tergantung. Kalau kita manakiban, kita baca sholawat, itu yang cepat. Tapi kalau tidak ngapa-ngapain, wiridan enggak, sholawatan enggak, tapi kita berpangku tangan aja, nah ini yang bakalan lama. Rezeki itu kan ada yang sudah dibagi, ada yang sudah dipastikan. Kayak kita nih ngumpul di sini tuh ada rezeki. Nah itu kalau kita syaratnya takwa, benar-benar takwa, maka rezeki pasti datang. Makanya ada yang nanya ke kiai, saya kan udah takwa, tapi kenapa? Kan ya Allah mahroja katanya. Takwa itu akan ada solusi, jalan keluar. Tapi nggak ada jalan keluar, nggak ada sih Pak, udah takwa katanya. Cuman balik nanya kiai, takwanya udah benar-benar belum? Kayak itu. Iya, saya belum benar-benar takwa. Takwa kan banyak. Ya, kalau kita lihat di khutbah Jumat itu kan kita buah apa tukati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu meninggalkan larangan Allah, ya, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, itu yang umum. Artian takwa yang umum, semua perintah Allah kita jalankan, larangannya kita tinggalkan, itu takwa. Sebenarnya mana takwa itu banyak. Jamaah rahimakumullah, at-taubatu wajibun ala kulli muslimin wa muslimatin. Taubat itu adalah kewajiban bagi seorang muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Ayatnya banyak. Tubu ilallah, ya, wala takunu kalladzina subah tadi, bangsa sahum. Nah, kembali lagi bahwa orang fasik itu ada dua. Ada fasik kafir, ada fasik fajir. Kalau fasik kafir itu orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, keluar dari hidayah, masuk pada kesesatan. Fafasaqo an amri rabbi, artinya keluar dari taat perintah Allah. Kalau fasik fajir, yaitu orang yang minum khamr, minuman yang memabukkan, dan memakan yang haram, berzina, maksiat kepada Allah, itu fasik fajir. Kalau fasik kafir tadi, yang tidak beriman kepada Allah, ya, ada dua, fasik kafir, fasik fajir. Berarti yang suka minum-minuman itu orang fasik, tapi fasiknya bukan kafir, fasik fajir saja. Main perempuan, makan haram, maksiat, itu fasiknya fasik fajir. Masih bisa bertobat tidak? Ya masih bisa bertobat. Wal farqu bainahuma, bedanya kalau fasik kafir tidak bisa diampuni kecuali syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan tobat sebelum mati, itu baru bisa diampuni. Kalau fasik fajir itu diharapkan ampunannya dengan tobat nyesal sebelum mati. Sama-sama tobat, cuman kalau fasik kafir itu syahadat. Makanya kalau orang sholat itu biasanya sebelum sholat syahadat dulu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Barangkali kita itu ada kufur qalbi, ya, kufur aini, kufur fi'li, ada kufur hati, ada ingkarnya. Kufur fi'li, perilaku kita mengarah ke kafiran, nah itu perlu syahadat sebenarnya. Makanya banyolannya Gus Miftah itu, sekarang orang Islam mengkafirkan orang Muslim sendiri. Gampang kalau saya dianggap kafir, ya syahadat lagi, gitu kan bahasanya. Jadi gampang gitu mengkafirkan gara-gara masuk gereja, gitu kan. Padahal ya zaman dulu juga ada ulama yang masuk gereja tapi mengislamkan orang, bukan ikut-ikutan mbah yang bukan, nah, tapi dihujat.
Itu namanya juga media sosial ya, diviralkan. Begitu. Wa alladzi yaqnatu ibadi afwan sayiat, Allah itu menerima tobat dari hambanya dan mengampuni kesalahan. Maka orang tobat itu seperti tidak punya dosa. Kaman la dzambala, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.